Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayan Ahkam Siyam. Utawi iki kitab nerangaken tentang pira-pira hukum poso. Wa talafal siyam iku masdaron dadi masdar karone. Makna huma utawa maknane asyam lugatan ing dalam cara bahasa iku al imsaku menahan. Jadi siam atau poso itu maknanya menahan. Ya menahan, ada kalanya nek puasa bicara berarti menahan dari bicara. Poso mangan berarti menahan dari makan dan seterusnya. Wa syar'an yang dalam cara istilah iku imsakun nahan an muftirin saking perkara kang batalaken poso. Biniatin kelawan niat maksusatin kang tertentu. Jami ana harin ing dalam sekabehane awan. Qabilin kang trimo lisaumi marang dan poso min muslimin sang Islam. Akilin kang berakal, tahirin kang suci min haidin saking haid wa nifas lan nifas. Adapun secara istilah yang disebut dengan saum atau puasa adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa itu apa saja, nanti di belakang akan dijelaskan. Di mana menahan itu diawali atau disertai dengan niat tertentu, yakni niat puasa, dan dilakukan seluruh siang, artinya dari fajar sodik atau waktu fajar sampai pada terbenamnya matahari, dan dilakukan oleh muslim, artinya puasa tidak sah jika atau tidak dianggap puasa jika dilakukan bukan muslim, meskipun mereka tidak makan, tidak minum atau melakukan hal yang membatalkan puasa selama sehari penuh. Tapi karena bukan muslim, ya maka itu tidak dikatakan puasa dalam pandangan Islam. Meskipun dalam pandangan non-muslim itu dipandang puasa menurut versinya. Nah, kalau seperti itu berarti ya puasa menurut versinya. Tapi kalau dalam Islam ya bukan puasa. Jadi perlu kita pahami bahwa puasa itu adalah ibadahnya orang Islam, sehingga syarat sahnya puasa adalah muslim. Ya, syarat sahnya puasa adalah muslim. Kemudian dipertanyakan bagaimana dengan puasanya orang-orang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, misalkan kayak puasanya Nabi Daud. Nabi sebelum Muhammad itu tetap membawa risalah Islam, ya, tetap
membawa risalah Islam. Cuman nabinya saja yang berbeda, dan tuntunan cara tata ibadahnya itu juga berbeda. Tapi secara hakikat, ketika dia tunduk dengan aturan-aturan Nabi sebelumnya, itu ya disebut dengan muslim, sama. Contohnya umatnya Nabi Ibrahim yang tunduk dengan syariat Islam, itu ya muslim. Itu pengertian secara luas. Nah, kalau pengertian secara khusus, muslim itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, berkaitan dengan puasa di sini, yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa yang dilakukan oleh umat Islam, sehingga syarat seseorang bisa atau sesyarat seseorang sah puasanya adalah diantaranya syaratnya Islam. Nah, akilin tur wong mau duwe akal, sadar dalam kesadaran. Nek orang duwe akal, posone ya ora sah. Mau orang duwe akal kok. Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan, Pak, misalkan saya itu tidur dari jam 2 malam pagi. Dari jam 2 pagi bangun jam 7 malam. Itu saya dianggap puasa apa tidak? Ya tidak. Karena di luar kesadaran. Meskipun dia sudah niat. Misal saat durung itu jam 2 wae, aku puasa besok. Betul bahwa pada saat akan tidur itu dia sadar dan niat. Tetapi justru pada saat pelaksanaan sama sekali tidak mengalami. Wong turu jam 2 atau jam 3 isuk, tangi itu jam itu tekan isak mana? Nggak memang itu paling mentah. Nah, itu puasanya bagaimana? Ya, belum dianggap sebagai puasa. Nah, terus punya kewajiban qadha tak punya kewajiban qadha. Sama sholat itu juga sama. Sholatnya juga harus diqadha. Karena subuh, duhur, asar, maghrib itu kan 12. Dan nah itu sah, artinya tidak apa-apa. Karena memang kebablas, memang keturun. Itu tidak apa-apa. Nah, tapi ya Kebangetan. dalam catatan turune mau keturun, betul-betul keturun, tidak sengaja turu maneh. Orang kelilir ini. Kadang-kadang kan mergo ape tangi ngaji kalau mangan orang mangan lah turu maneh. Orang mangan kok turu maneh. Kan isya itu jelas sengaja. Sadar dia sebenarnya. Nah, cuman kembali ketidaksadaran dengan sengaja itu. Nah, kalau seperti itu ya masih harus puasa seperti itu. Jadi akil, orang yang berakal itu kan dalam saat dia mengalami, dia sadar. Saat dia mengalami, dia sadar. Sholat juga sama, syaratnya harus berakal. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, misal sholat kemudian dengan pada saat mabuk, misalnya mabuk, dimana mabuk itu kan akalnya sudah tidak normal lagi, dia dikatakan tidak berakal. Nah, itu bagaimana? Ya tidak sah, tidak berakal.
kecuali akalnya masih sadar. Kecuali akalnya masih sadar. Apa boleh Pak? Dalam kondisi mabuk sholat, selagi akalnya masih sadar, dia harus sholat. Perkara mabuknya dia punya hukum lain, artinya dia terkena hukum memang mabuknya karena minum khamr atau minum minuman keras atau pil koplo dan seterusnya. Dia dosanya itu dosa membegui. Nah, tapi ketika dalam keadaan sadar masih sadar, ya dia harus sholat. Dulu khamr itu kemudian dulu diharamkan itu, sebelum diharamkan Sayyidina Umar itu termasuk orang yang kadang-kadang minum khamr. Karena tradisi dulu itu yang namanya minum minuman keras itu sudah jadi tradisinya. Sehingga pada saat ayat tentang keharaman khamr turun, ada sebagian umat Islam yang pada saat sholat itu dalam keadaan mabuk, termasuk Sayyidina Umar. Karena mabuk itulah sholatnya menjadi rusak, sehingga akhirnya ayat itu turun dengan bahasa khamr itu memang ada manfaatnya, tapi manfaatnya lebih banyak. Betul, makanya minuman keras mungkin nilai manfaatnya ada. Satu mungkin menyebabkan orang tua, kemudian mungkin membuat badannya menjadi kuat atau hangat. Tapi di situ dijelaskan lagi bahwa madarat atau bahayanya lebih banyak, sehingga khamr itu diharamkan. Jadi pengharaman khamr itu bertahap, tidak langsung haram, tidak. Karena memang tradisi dulu itu diantaranya adalah mabuk-mabukan. Ya sebenarnya bukan dulu, ya sekarang banyak kan. Saya kira mabuk-mabukan berang-berang. Nah, sehingga akhirnya khamr itu diharamkan karena memang bisa merusak sholat dalam keadaan mabuk. Jadi di antara syarat puasa adalah berakal. Tahirin min haidin wa nifasin. Sucinya itu dari hadas haid dan nifas. Tetapi kalau jinabat itu masih sah. Jinabat itu kan belum tentu hubungan suami istri. Kalau suami istri dalam keadaan puasa hubungan suami istri itu jelas batal dan harus membayar fidyah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, Itu kalau sehari. Jadi sehari apa pengen 5 apa Orang sama gitu kalau nggak puasanya sehari itu. Iya. Kalau 5 hari berarti kan 10 bulan gitu. Itu namanya memjarak. Terus ngerti bulan puasa haram kok masuk mending. Aduh, rambung. Lapannya gila Bilang unggal dino. Karena itu hilap lah. Memang sengaja. Langsung. Ketika bulan puasa dia itu melakukan hubungan suami istri, maka dia kena denda, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu tidak boleh ono bolong. Apa nono bolong? Boleh Ulang mana?
jarak sedino iki. Tetapi sinabat yang tidak membatalkan puasa, misalkan mimpi basah. Mimpi basah itu Aduh iki. apa? Atau sinabat yang tidak disengaja. Sinabat yang tidak disengaja itu puasanya tidak batal. Puasa yang sinabat yang tidak disengaja itu kan bisa mimpi, bisa tidak mimpi. Nah, bisa jadi mungkin orang yang secara psikologi over Punya sehingga kelebihan ya. ndelok wong wedok sithik wis matur kowe. Lah itu puasanya tidak batal. Jangan kemudian menggugurkan puasa dengan aku mungkin ndelok cewek ayu tuh lho kok. Mak grendet kowe ya. Nah, kan kalau seperti itu wong tidak sengaja, kecuali disengaja dikeluarkan dulu. Nganggo alat, nganggo tangan, nganggo apa lah. Nah itu jelas Sengaja, unsur sengaja ya. ya. Kalau tidak sengaja ya dia tidak batal. Dia tidak batal. Nah, tapi nek jin apa hadas besarnya karena haid atau nifas harus dibatalkan meskipun maghrib kurang setengah jam. Misal 5:30 haid ya harus dibatalkan. Hari itu harus diulang, besok di kondoni. Nifas juga sama. Berarti wis perempuan. Oh laki-laki. Jadi misalkan mimpi basah, terus sembahyang subuh, ngantuk karuan, Ngeliat. turu ketemunya cara karo Agnes Monica. Wis. Pernah itu. Terus mimpi basah. Nah, itu tidak batal. Jangan kemudian kok terus gue golek sarapan yo karena bisa itu batalnya mereka sarapan. Nah, orang sarapan ya ora itu. Jadi hadas besar dalam konteks puasa itu tidak batal jika hadasnya tidak disengaja dan hadasnya bukan karena haid maupun nifas. Berbeda dengan sholat, meskipun jenazah tidak sengaja karena mimpi, dia tidak boleh sholat kecuali dia harus mandi dulu, mandi besar, harus sembahyang subuh, turu, mimpi. Manggo apa namanya sholat harus mandi dulu, mandi besar. Nah, mandi besar atau tayamum. Tayamum itu bagi mereka yang berpantangan terhadap air atau memang tidak menemukan air. Nah, tayamumnya bagaimana ya? Sebagaimana tayamum biasa, sebagai koyo tayamum ganti wudhu kan ya. Wasyara itu wujud bisyami utawi pira-pira syaratnya wajib puasa iku salah satu asya telu pira-pira perkara. Wa fi batin usalan ing dalam setengah naskah batu asya utawi dapat pira-pira perkara. Wal al Islamu suci ku Islam. Harus Islam wal bulu lan balik. Balik itu bagi perempuan itu minimal usia 9 tahun dalam kalender Hijriah. Jadi 9 tahun itu dalam kalender Hijriah, bukan kalender Masehi.
kalau kalender Masehi itu uh, apa sebenarnya lebih banyak. Dimaksud 9 tahun itu manakala dia head 9 umur 9 tahun kalender Hijriah itu sudah head, maka itu batas balik. Tapi sebelum kalender Hijriah umur songo, urung songo kok wis metu head, itu bukan darah head, tetapi itu darah penyakit atau darah istiadah. Nah misal sudah 9 tahun tapi belum head, ya belum balik. Nah bagi laki-laki mimpi basah di saat usia 12 apa ya, mimpi basah lah, kita mimpi basah. Kalau mimpi basah itu biasanya ya sudah menginjak usia remaja. Nah si anak-anak umur 10 tahun ini mimpi basah tuh ngompol kena kena ngompol. Wal aklu lan akal mungkin akal, wal kudratu lan mampu. Kalau suami ngatasi poso. Yang berikutnya syarat wajibnya puasa adalah mampu. Mampu dalam arti menahan lapar, tidak makan, tidak minum, awit fajar sodik nganti maghrib. Karena orang mampu, dia tidak wajib tapi harus membayar kafarat. Nah, harus membayar kafarat. Contoh wong tua wis tua rentah, tambah wis lembrong mana. Dia sudah tidak lagi mampu untuk puasa. Tidak usah puasa orang mampu. Atau dia orang sakit, misal atau dia punya penyakit lambung, meskipun dia muda, dia punya penyakit lambung, kalau lapar lebih dari 12 jam misalnya, itu lambungnya bisa kumat. Dan berdasarkan pengalaman yang sudah mesti seperti itu, maka dia boleh tidak puasa. Tapi dengan catatan, kalau di hari-hari mendatang masih bisa diharapkan kuat puasa, ya dia harus puasa. Tapi kalau dimungkinkan karena itu penyakit permanen, sekarang pun tidak bisa, apalagi besok, maka dia harus membayar kafarat. Kalau nek wis ora kuat biasanya ora suwe. Jadi mampu. Nah, hari ini banyak pertanyaan. Pak, aku kerjanya berat. Aku tukang ngaduk. Aku ngarep poso, ora kuat piye, Pak? Biasane ora kuat itu mergo terpengaruh pada orang lain. Lingkungan Padahal makan es kaya anak apa ya? tambah-tambah dicuk-cuk aja. Lah itu beda. Yang dimaksud memang dia bekerja wis diniati kaya apa giliran dhuwur awake entek ora karuan, Kuat lah ya. intinya ora kuat itu boleh. Tapi besok kudu diganti. Bayar tetap. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa karena sebuah pekerjaan harus meninggalkan kewajiban dengan alasan aku kerjanya berat terus aku dibebaskan puasa. Tidak dibebaskan. Kalaupun memang betul-betul hari itu tidak mampu, berarti bisa diganti di hari yang lain. Misal pas baru butuh nganggur, di saat nganggur ya itu kosong. Jadi jangan kemudian, karena apalagi mencari nafkah itu kan
kewajiban, puasa juga kewajiban. Nah, ketidakmampuan itu harus dipikir sendiri. Saya tak pikir-pikir, sini yang kuat. Kalau aku mangan tekan sore itu bisa nyerap poso, kan aku godho aja sih. Belenjuk kayak sekus-sekus ngombe es misalkan. Itu beda lagi. Nah, tapi kita sudah berupaya puasa, tapi tetap setelah habis dulu nyatanya akan tercekap ya anggar terus ke bumi ini mubeng ya apa yang membuat dibongkar. Tapi ingat ketika sudah seperti itu besok harus diganti. Udah dikodok. Wahada utawi iku wal kudro. Wa ya al kudro iku sakitun gugur ala mushafi salah satu ngatasi tulodo utawa ya naskahe kang telu. Kala ya jibu mung wajib apa puasa al mutasifi ngatasi wong kang persipatan bi aldo di kelawan perlawanane. Dalika mengono-ngono papa. Jadi bukan Islam, nek ora Islam ya ora wajib. Urung balik ya ora wajib. Bocah urung balik ya ora wajib poso, aja dipaksa. Cah cilik dipaksa. Kowe poso, katene poso. Kudu tekan sore. Adalah sini ngongkon wae mergo dheweke iri nek wayawan. Tapi ketika belum balik ya enggak usah dipaksa. Oh, dia belum punya kewajiban. Kemudian nek orang berakal ya orang wajib. Wong edan pun poso. Ya aja kok rasa. Ora mampu ya rasa poso ora mampu. Wa faraidu shaumi utawi fardhure poso. Iku arbaatun papat. Iku arbaatu asya apa kula perkara. Hadu ada selesai apa. Iku niat bil qalbi dalam hati. Pangkana mengolaman ana apa poso ana iku fardun karo Ramadan apa ya poso bulan Ramadan. Au nadron do poso nadron. Wala buta mung wajib min ini disangking nibahaken niat lailan ing dalem wektu wajib bulan wajib apa ta'yinu nyatakan niat fisaumil fardhi ing dalem poso fardu karo Ramadan apa Ramadan wa akmal niati saumihi. Jadi niat yang pertama syarat wajib poso fardu poso niat. Yang namanya niat itu di dalam hati. Di dalam hati itu ya kerentak. Mengucapkan itu belum tentu. Yes. Itu sama aku itu nanti kalau ngantuk mana kan ngucapke kowe. Tapi hatine mboten kerentak. Dia urung sah niate. Tapi meskipun tidak mengucap kok ning atine kerentak aku ngesuk poso Ramadan. Tur posone mau kefardunane dinyatakan terus posone dinyatakan contoh aku niat poso fardu bulan Ramadan tapi kerentek ning ati. Lah niate ora kok niat aku esuk arep poso tok ora bisa baru cukup. Sebab sing jenenge aku niat poso ku kan banyak, tidak hanya bulan Ramadan. Kalau itu puasa wajib maka harus disebutkan kewajibannya. Contoh aku ngesuk poso bulan Ramadan lillahi ta'ala. Nah, kuwi jenenge nibahaken. Aku ngesuk poso nazar. Nah, apa poso nazar? Poso nazar itu wajib. Dan itu dilakukan sebelum fajar. Berbeda dengan poso sunah. Nek poso sunah sampean begini melek tekan jam 2 jam 3 dilalah bagi mangan-mangan. Terus sembahyang subuh turun 12 tekan jam 10.
petang itu kan jam 10 buka meja orang no panganan, buka kulkas keluarannya banyu blok es tok. Asal manis. Es tok es terus menggumpal kok. Kayak wingi rek, banyu kelapa. Walau kelar nggak apa-apa nih wis bismillah tak niat poso tekan sore. Poso sunah itu boleh. Lho Pak, ini berarti alasan lillahi ta'ala mergo ngelewat kok. Lho, lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala kuwi ya sing penting niat poso sunah. Itu sah. Ya perkara mau ditampa para kuwi sing nampa kan Gusti Allah dawake dhewe. Tapi secara syar'i puasa yang demikian itu sah jika puasa itu sunnah. Tapi nek wajib kudu begini sebelum fajar. Wajib wa ta'inu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Wa akmal niati shaumi utawi sempurna niate poso. Iku ya kula ing ngucap sapa sasenawaan nawa itu shauma ghatin an atai fardhi syahri Ramadan di sanatil ta'ala. Kuwi niate poso tak kira wis apal kabeh. Oke to. Apalan bet wis kaya kuwi. Wis kaya golek niat serute omah. Wah itu sama Udin. Seru-seru mah. Iya. Boleh. Assalamualaikum. Kayak ini mana itu kok? Kok lah dieksekusi kan? Wow. Dieksekusi. Sehat. Kang Salin ya Allah. Itu kau mau jarak lagi sore-sore apa? Ini nambah gading. Apa mau keluar lagi Oh, jebol? kami kita sekarang. Gini. Andar. Biru. Orang dia pakai apa? Biru. Niat puasa nawa itu semuatin kan ada ifardi Ramadan. Fardi Ramadan. Orang sediwai sahri lah apa-apa. Pati-pati Ramadan ya sahri. Pati-pati Ramadan itu bulan Ramadan. Hati sanatil ta'ala. Itu niatnya puasa. Sahri bulan Syahri Ramadan, bulan Ramadan. Jadi tapi niat itu ada dalam hati. Nah, perlu dipahami bukan sebatas melafalkan niat, tetapi adalah kerentek ning ati. Aku ngesuk poso bulan Ramadan tahun iki lillahi ta'ala. Tambah sebulan penuh kan. Ini awal biasa nih, kok palango, bukan ngelalen. Iya, nah kita jelaskan. Nah, menurut mazhab Syafi'i, niat puasa itu per malam. Per malam artinya setiap hari harus niat. Tetapi untuk mazhab Imam Malik itu boleh niat sekaligus di awal bulan Ramadan. Nah, biasanya orang-orang NU untuk menjaga kehati-hatian dari lupa ketika setiap malamnya biasanya ambil juga mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi itu pun jangan dijadikan pedoman. Dalam arti ojo kok andel-andel aku ini wis niat sebulan terus Orang usah liane malam-malam Disengaja hari berarti kok. disengaja. Itu hanya untuk jaga-jaga saja. Niat itu kan tidak harus ketika WD milu traweh. Dan niatnya puasa Ramadan ketika kita berbuka puasa itu sudah boleh niat.
misalkan Allah malaka sundu wa tika anangku harisika afdal rahmatika malam bulan kena itu soma hutin anak boleh. Berarti sepanjang kuwi niat Paman sebelum fajar syuting. heeh. Tekan fajar syuting. Ibaratkan turu bablas bukane nggawe sahur kuwi udah bae. Buka wis sahur. Nek makan bablas turune. Gitu. Itu buat apa niatnya niat. Bahasanya tengah begini kalau imsaku nahan akli sanggeng mangan wasyur bilan ngombe. Nah, kalau ada teks seperti ini, jangan kemudian diambil kesimpulan. Pak, itu kan mau nahan mangan karo ngombe lah nek ngerokok piye kan orang-orang ngombe. Belek. Ono kuwi. Kusut. Oh, mencelam nek ya, celam. Paling kolal makul lamun senajan sitik opal makul panganan wal masyub lan inuman ing ta'ammud nalikane jarak. Nah, meskipun sedikit tapi jarak. Nek akeh orang jarak kelalen ora apa-apa. Mulane nek kadung kelalen poso mangan ya. Sing akeh bae. Wis mangan nembe sitik kemutan mana lah. Tanggung. Turane mana-mana. Kalau terus aku batal kok. Wong wis kemutan. Pernah kuwi sahur lah kok adzan subuh sing nang tenggorokan Terus ake. terus aja bagi sarapan aja. Nah, terus maksudnya Terus ketelen. wong wis dipangan terus imsak ya dirampungake. Iki dudu isak tapi adan kuwi. Dan subuh. Tapi yo nek azan subuh ya kena jarak sarapan. Nah yo kan wis imsak dhisik wis subuh. Biasanya jeda 10 menit kurang lebih. Nah, iya kan Tangi turu langsung mangan ya. Kayak turu, ngerti lho imsak langsung adzan subuh. Adzan subuh ayo. Ngarang ora krungu. Tapi biasanya kan delok jam biasa deh, ngerti jam piro gitu. Wong jenenge ora ngerti kok. Aja malah kok subuh jam 7 ngerti wis jam 4. Omahe lho cedek langit iki. Contoh misalnya hotel ya. Nang hotel itu kan ora weruh mono mrene. Ya sekarang antara awan karo bengi kan berubah lampunan terus. Ora terloketer kuwi apa ya? Lah iya. Lah misalnya sampean. Yang penting tekad ini ku mantep. Contoh misal aku wong nanggon misalnya hotel jauh dari keramaian, jauh dari masjid, nang hotel. Jam 1 nembe turu, tangi jam itu langsung sarapan. Tapi tekone nyong ora langsung delok jam. Mantepe nyong ki nembe jam 3:30, jam 3 atau jam 3:30 atau jam 4 apa mana urung imsak. Nah, barang mangan diniati sahur banjir layang mana ngeliyap mana terus dana 9.000 Jam 8 terus jam 8 karena masih tekadnya seperti itu ya tidak apa-apa wong dia itu yakinnya itu panjang bisa jam berapa ya. Lah kemudian misal terus jam 11 berapa yang metu ya kan metu kan mergo wis awan kan yo dianggap biasa saja kan ya. Nah, tapi berbeda ketika mau wis jam 8 terus kemudian metu lho jebul kok wis jam 9 berarti apa iki
Sahur ya jam 6 aja jam 7 lah. Nah itu sudah membatalkan. Nek mengetahui ya kuwi berarti. Ya wis jelas sih. Wis jelas. Ngono apa kelalen sisan. Kelalen. Kelalen. Apa kelalen sisan. Kalau sekarang aku sepatu baru itu. Lah berarti wis kemutan. Kemutan juga. Ya kuwi poso ini terus apa? Batal. Kalau Kalau puasanya rasa, tapi tidak boleh makan. Terus cuman gua ala datang nih kok rasa sarapan besok nih wis tam-tam tidak boleh. Hormati. Tidak boleh. Dan hari itu tidak sah sholat apa puasanya harus diganti besok di kodoni. double dadi. Wis ora oleh mangan, poso nduk apa? Foto. Dia Ora oleh. cara dibolak donggan dablek. Ora oleh. Hukuman dablek kok. Hukuman kuwi hukuman. Pae nakal mau lamun mangan sawo wong nasian halal-halal au jahilan utawa ora ngerti. Lam yaftur monggo ora batal apa poso. Ing lamun ana sapa wong iku koriban barek ahdin janji bil islami lawan Islam au nasauto manggon sapa wong bae dan hale adoh an ulama isain ulama wa lamun ora ya ora mongko batal. Nah, misal sedikit sapa lali ya lali ora batal utawa kudu ora ngerti ngertine poso kuwi awet jam 6 tekan jam 6 ora wae. jam 6 sehingga setengah 6 kuwi semangan yang ngerti ini memang ngerti ini kayak kuwi. Nah itu sah atau tidak sah bagi orang yang tidak tahu seperti itu. Nah, tetapi ketika kemudian sudah diberitahu, ya dia harus mengulang karena dia sudah menyadari kesalahan tidak sahnya kan seperti itu. Sampai ini diberitahu ngeyel. Nah diberitahu ngeyel ya. Harap tuh guys. Terserah kok. Ya iya lah. Ngeyel. Ndek dalil dhewe sih kuwi. Sing enak ngerti padha-padha sahure jam 6 ya kok ngeyel mesti. Padha wong ya. Tapi harus nggak ngerti Ustaz ya kudune. Allah mau. Jejene aspal kuwi itu. Puter ya. Puter wae, puter. Kalau putar. Basalisu tawi kang kaping ikwal cima ngker sanggeng cima amitan hale sengaja. Cima secara sengaja. Nasian wamal cima wanapun tawi cima nasian hale lali bakal akui monggo iku kaya mangan nasian hale lali. Anak cima mergo lali. Ya hukumnya pada karo mangan. Nah, pertanyaannya kan gini. Nek mangan ngambil sedikit terus kemutan. Anak jimat nek wis karo kemutan. Lanjut sih mau Tanggung. Aduh, asli nangani Pak Bro asli. Ngantuk gurau. Mutan, mutan. Kaya pernah ngerana apa kuwi. Pondok temen piye kuwi. Dokong. Dokong. Jadi itu. Tapi nek secara sengaja kaya ceritane sahabat Kanjeng Nabi. Pengantin anyar ora iso nahan awan-awan jimat. Wis posone batal didenda poso 2 wulan berturut-turut. Sengaja. Kalau sengaja kuwi. Sengaja. Belokan rasa mas jauh itu. Burung. Kebagannya kuwi. Aja lagi yo.
Orang kuwi ngarep sing ora sengaja nang tanggung kuwi sing iki Jepri. Tur ya ora ngandel ora sengaja. Wong ya aku mosok ora sengaja. Orang-orang jero. Doyan kuwi ya. Apa? Servernya buka kayak Sing sering kan posoke nang Jakarta sih. Yo men kelalen. Orang kalen iki lebaran. akeh metune kuwi. Ponakan pirang-pirang kuwi. Lah nek metune jinebat tadi sudah dijelaskan. Misalnya lu teko. Jinebat itu tidak membatalkan puasa jika jinebat itu terjadi bukan karena disengaja. Ngimpi. Ya, sebenarnya sampean bar sahur, ndang subuh turu. Bar selama turu mau kuwi ngimpi ketemu Anas. India Oh, idaman ketemu idaman. atau mantan. Wah, Terus Ngimpi. terus mimpi basah, tangi kok opat. Kuwi Posone tidak batal. Puasnya tidak batal. Atau tambahan jalan-jalan wong itu mau kerja lho. ya kuwi aman. Itu tidak batal. Lah Nek mau laring bojone di kuwi. dia Ngene ora ngerti dituru kuwi. apa? solek. Maksudnya dia apa sebenarnya? Ora potongane sambal. Jujur kok. Ada sing Tangi wis awan kok. dikutak ben metu iki kuwi. Ada panggil pribadi. Ya bro. Kelala dipecet yo. Cetre yo. Bojone Kalau jalan nabrak. Nah, aku jenenge sengaja. Tapi sing ana tau lah sih. Ah, udah mesum ya. Korek. Kalau dijelasake Pak Guru jelas-jelasnya iki. Tapi pada prinsipnya nek keluar dengan sengaja itu menyebabkan batal. Yang keluar tidak disengaja itu tidak batal. Dulu disengaja orang mau ngatur. Iya. Jadi anak kata sengaja ya. Wong asine wis nglelir malah terus. Ya ora ngandel ora sengaja. Wis mulai iya sarakan tuh. Wes kok terus. Sampai itu dipelek emang. Lho kan men aja salah paham. Wis mendekati pos iki bener iki pas. Nah, ya pas. Para biu ta ing kaping 4 iku ta'am madu ngeker sangking sengat ta'am mudul baik nahan uta-uta. Falau walaba mawala menglindi bu'im so'im sokapwal baim utah lam yaktul mengorah batal apa samu kosoni maksudnya orang uang mutah nek disengaja itu batal orang pengen mutah kok dimutah mutah batal tapi nek tanpa disengaja orang-orang mutah orang masuk angin orang kendaraan mabuk kendaraan itu tidak batal. Tapi nek sengaja ayo Apa lagi maksudnya men kok menurut aku iki. contoh Iya. sampean ngoloi duit Heeh. belum mau misalnya nih
APK bisa keluar muta, karena muta ada dorongan kan otomatis sampean sengaja piye carane men bisa muta. Malah kelolotan nanti. Iya. Sahur warga logo Akmen Muta. Logo ada sahur logo kuwi. Sampean jadi Orang ngomong dewe ya. Orang ngomong dewe. Tahun keluarkan malah beneran, awane aman, warga teman-teman utang ya ora kepenak kok. malah aman, turunnya lancar. Manatan mau yuk berikan dulu. Orang pengen turun. Iya, lebih ngerti ya. Sengaja kan mudah karena ada bunyi. Waladhi utai perkara yafturu kang dadi batal kelawan alladhi sapa asaimu wong kang poso iku asal puasa 10 pira-pira perkara. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Ahadu ate salah sijine asyara iku wasaniha lan kaping pindune iku ma perkara wasala kang tumiba apa mah amdan halen jarak ilal jaufi marang bolongan al mungfatihi kang mengo. Nah, ini yang pertama dan kedua. Jadi, masuknya atau sampainya sesuatu dengan sengaja marang bolongan semengo. Paham dong? Bolongan semengo. Kuping itu. Iya yo. Kan sesuatu yang masuk mau betul puasa itu menahan dari makan dan minum rokok para tercantum, tetapi memasukkan sesuatu ke lubang yang mengo yang merokok memasukkan sesuatu memasukkan asap itu menyebabkan batal itu secara sengaja. Coba masuk ngobune fokus kok batal ana obong-obong kae mlebu ayo. Lah kan purba sengaja Pak misalkan sengaja ora sampean nyedot asap mbok Bakar kebon di samping lah. Di samping. ikan bakar. sengaja ora Ikan bakar. sengaja lah kan ini sengaja kan orang sengaja pun nyatanya yang nyerut kok sadar teman-teman. Nah, kalau itu tidak ya. Lupa bedane karo rokok. Anak rokok kan ada sebuah kesengajaan untuk mengambil apa ya? Nek mau kan asap yang di udara kesedot itu kan mergo Kita tidak menginginkan kita tidak menginginkan asap tadi itu masuk ke kita, tapi tidak bisa dihindari. Nek rokok kan kita menginginkan dan bisa dihindari, bisa tanggung jawab, tapi kan ini itu yang bedanya seperti itu. Jadi jangan dianggap, jangan dihukumi sama. Apa bedanya asap neng kono karo rokok pura-pura asape, pura-pura dhewe sengaja memasukkan atau menghirup. Tapi jangan salah bahwa masuknya asap rokok ada keinginan dan kesengajaan. Asap rokok pun nek ora ana keinginan ora ana keinginan dan iya ora ana keinginan, ya ora batal. Zaman rokok jajar HP ya ora pengin ngirup asap rokok. Tapi nyatanya HP cuma menghirup. Ya betal. Aslinya betal. Jadi bisa dipahami ya. Ya. Jadi mana aja salah. Mana coba kayak bahan debat karo kanca-kancane sing padha. Rupanya lo pemikiran kan kuno. Tapi barangkali ada orang yang Ngeles.
kritis. Oh bisa jadi lho anaknya sampean lho. Ketika di madrasah diajari kuwi apa yang batalkan puasa. Kemudian faktanya anaknya sampean ngurop obong-obongan rokok, pahami rokok batal karena mau menghirup asap. Kalau anaknya sampean obong-obongan, lha Pak, nyong ki kok batal ra aku. Lah sampean ora iso jelasin kaya piye. Berat ah. Itu karena unsur kesengajaannya ya. Tapi nek ora sengaja ya ora. Padha karo mangan ora sengaja ya ora apa-apa. Ora batal kan? Nah itu maksudnya demikian. Jadi karena amdan atau sengajanya mau sengaja. Neng kene amdan ilal jawfi al mungtafi'i. Bahasanya al mungtafi itu au ghair mungtafi utawa bolongan sing ora mengo. Kal wusuli kaya barang kang tumeka min makmumatin saking tak tukang ana ing sirahe ila roksi tumeka jero sirah. Nah, atau yang lubang itu orang contohnya nyuntik, ya kan? Nyuntik itu kan bukan di lubang yang memang berlubang, tapi semua itu diceplos di lubang itu batal. Apalagi ilal roksi, ini apa wis ngerti mleker di bayi toh dia apa kupinge anak kesak malah goblok sih sana Ilang sih. Tapi harga yang mix sampean cormon kuwi. akhirnya kan sengaja kan dimasuk ke Enggak boleh. ya enggak boleh Kalau nek glendeng itu enggak boleh kok. Pokoknya itu sih bikin ngelendengi tidak boleh tetapi tidak membatalkan puasa. Ngelendengi ora oleh tapi tidak membatalkan puasa. Puasa ora batal tapi ora oleh ganjaran. Jalur sing glendeng kuwi. Wal muradu tegang dan karapakan iku imsaku shaimin nyekre wong kang poso an usuli ainin saking tumukane kanan ila marang perkara sama kadang arani jawaban ing bolongan. Digambarnya seperti itu. Termasuk kuping irung. Nah, boleh upil kok jangan tekan kene. Dengan upil kok orang kena ada pulpen sokrokan kena. Batal. Kalau menetesan air mata Ora. Ya, dorong pokoknya kok ketemu. warne metu ngetokake. Ayo males lu. Kalau hilang balik. Ora. Yo kan umbul terus lupa. pilek ya pas pilek Apa wis metu sedot maneh batal. Wong wis metu kok. itu batasannya Ya batasan metu ki apa? enggak maksudnya kadang kan cuman di sini nang jero gini Batasannya ya nang jowo. apa gini gitu Metu kuwi batasannya nang jowo. Ngarep lawan. nah Oh, iya jero. Dilak lah. Ada orang Norlin. Eman. ngangkat Kaya selilit. Lilit mangan sahur kan seneng kene kan. Posine nang jero. Tapi nek wis dicukel ya kena, wis metu terus mana-mana. Itu kan waduh enak tularang meneh. Iya kok
Lagu Kaya batal. nyicipi masakan kan. Nyuci masakan kan mau sengaja kan. Aslinya batal. Oh, sengaja sih ya. Sengaja. Tapi ada yang mengatakan tidak batal. Karena itu hanya dia itu hanya memanfaatkan indera perasa untuk memastikan. Penting nyicipannya aja nganti sepiring opo dah. Jadi bukan karena motifnya adalah memasukkan dalam konteks menikmati makanan, bukan. Tapi dia itu memfungsikan inderanya untuk mendeteksi atau memastikan rasa itu sudah pas atau tidak. Perlu dipahami itu. Penjelasannya Gus Mahfud itu kan. Lah iya. Jadi karena andaikan saya bisa mengetahui rasa asam, manis, pahit dan sebagainya bisa melalui kulit sini, maka yang itu batal. Tapi kan bisa merasakan manis pahit itu kan karena lidah. Sehingga dengan alasan itu puasa tidak, meskipun puasa dia tidak batal. Tapi kan gue cara apa meneh? Kan gue sih. Nah setelah nyicipi ditokne mana kok dilek. Itu akhir mau dilek. Reman sih mau. Karena orang nyicipi keluarannya orang untuk mendeteksi tapi memang Sengaja. Nyicipi sesendok. anggar eman sisa sak gelas. Oropo. Ora batal. Didilek memangannya. Jadi itu boleh tapi tidak boleh dilek. Nyicipane boleh tapi tidak boleh dilek. Setelah itu dilepeh mana? Hanya merasakan Kalau udah mendeteksi dok. Cukup masuk pas. Jadi itu. Wasalisu ngaping telu ikwal hukmatu natra pepe tumibo. Ya hadis sabila ini enggaran salah sisinya jalan luru. Nah, termasuk nomor telu itu memastikan masuk ke manusia. Waya utawi hukmatu iku dawa untombo yukoru kang den tambani lawan dawa sopal maridu wong kang loro fi kubulin ing dalam kubur audubur utawa dubur al mu'abaru kang den ibarataken anhuma saing kubur dan dubur fil matning dalam matan bisa bila ini kelawan lafal sabila ini. Meletakkan sesuatu ya, misal obat ya, luka nambani para orang sakit tetapi diletakkan di silit atau kubul depan atau dubur. Apa gambarannya? Melotop. Obat wasir bisa ya. Pokoknya kok mikrolak. Nah, Mereka sih dia main gue. itu batal. Nah, pokoknya. Iya, obat wasir. Belok nanti. Kok cewek dobel. Nah makan itu bahas sih. Iya. Padahal biyen ono mikrolak lah. Iya. Habis dibahas ya mesti. Ya. Ngerti apa yang mikrolak sih. Oh, Ini duit sih loh. ya, kaitan dengan penyakit kan dari dulu sudah ada ilmuwan muslim kayak Ibnu Sina yang meneliti tentang penyakit wasir. Wasir itu nang kuwi bol. Iya kan apa Iya. taduk udu atau itu ya. Tambahin. Nah, iya. Itu ada sejak dulu. Warabi tengah wat ikwal qayu mutah amdan halin jarak. Wa illam yata'amad.
jazm. Fa'ilam yata'ammad mongko lamun ora sengaja ya lam yaptul mongko ora batal apa saumuhu posone wong kama sabaka kaya oleh keterangan kang disit. Jadi mutah yang disengaja, nek ora sengaja ya ora apa-apa. Wal khamisu ngapati kalwat kuwati antang alenjo jarak bil farji ing dalam farji. Fala yaftur mongko ora batal sapa saimu kang poso bil jimai kelawan jima nasian halilali. Karena sabaka perkara salingen. Wati itu ya maknanya bisa hubungan suami istri dari belakang atau termasuk onani mau yang masuk dalam kategori wati kan sengaja itu batal, tapi kalau jima yang tidak sengaja itu yang tidak batal dengan catatan tidak sengaja. Oh hanya orang sengaja jima mau mempraktekkan pelajaran biologi. Wasat isu ta ing kaping 6 ikwal ing zalu metu. Wa tawi ing zal iku furujul mani metune mani an mubasyarati saking ketemuan kulit bila jimain kelawan tanpa jima muharraman diharumaken apa mah kana ono apa injal kai khraji kana mutake mani biya dilawan tangane wong awero muharramin utawa ora den harumaken kai khraji kaya mutake mani biya di zaujatihi kelawan tangane bojo wadone man al jariyati utawa budak amate wong man. Lah inzal mani yang dimaksud adalah keluarnya mani yang disengaja. Ini dicontohkan karena ada persentuhan kulit dan laki-laki meskipun tanpa jima. Wis ngerti poso mek-mekan ngerayam betul batal. Tapi beda arti dengan melihat loh ya, sama melihat tanpa sengaja. Melihat tanpa sengaja. Di bawah. Udah mendalangi ya. Sengaja tapi sekilas bukan ngamati. Ngincer. Malah nonton kok video. Kan sengaja. Yang mana ya? Ada persentuhan sih. Barang bagus. Dengan tangan baik yang halal ataupun haram. Sing haram iki nganggo tangan dhewe, sing halal nganggo tangan bojone. Boleh apa tidak batal puasanya. Wa tarosa lan jabakan bi mubasyarati kelawan ngafal mubasyarah. An furujil mani yang sangking metu mani bil ikhlami kelawan mimpi fala iftara mongko ora batal iku maujud iku bi tetep kelawan ikhtilam jaisman hale mesti mimpi ora apa orang mimpi kan bagian dari rezeki dan kita tidak sengaja gitu. Anak ngimpi biasa sengaja ya sama ngimpine mesti njaluk karo karo namanya. Pernah ya. Ya urung mimpi kuwi karepe. Ya iki dudu. Bon. Wasabrun nang kaping 7 ila akhir asy marang to akhir 10 ikwal haid wa nifas wal junun lan edan waridatulan mutar. Jadi nifas haid tiba-tiba wis kadung setengah 6 moro-moro haid batal. Wis kadung setengah 6 moro-moro nifas batal. Wis setengah 6 edan. Ya ora diraken poso edan kok.
famata taro asyai'un. Famata taro mongko kapan-kapan teko anyar. Kapan teko anyar apa siji minha saking had nifas fi asna isaumen kang tengah-tengah poso. Abdullah membatalakan apa syai'u ing poso. Dalam arti posisi si poso tengah-tengah poso. Nek bar marib had ya pang posone sah kul ya. Bar poso edan. Betul. Apa ya sah. Betul kan maghrib. Wa yustahabu fi shaumi wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidayhi rabbina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dilarang ngaji nang poso ya, Bu.